Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gizi pada dewasa. Usia dewasa adalah usia produktif yang membutuhkan zat gizi optimal untuk kehidupan dan aktivitas. Bagi orang dewasa, zat gizi sendiri ini dibutuhkan untuk pencapaian kesehatan yang optimal dan mencegah penyakit degeneratif kronis. Penyakit ini misalnya seperti obesitas, penyakit kardiovaskuler, penyakit kanker, dan diabetes yang menjadi salah satu penyebab dari gangguan utama kesehatan dan bisa menjadi salah satu penyebab dari kematian dini pada kelompok masyarakat. Penyakit dikatakan kronis karena penyebabnya adalah lebih dari satu dan biasanya butuh waktu lama atau munculnya itu bertahun-tahun sebelum terjadi penyakit. Untuk timbulnya penyakit biasanya karena terjadi ketidakseimbangan dari asupan dan kebutuhan. Faktor kebiasaan makan sendiri ini adalah salah satu aspek dari pertumbuhan manusia, perkembangan, dan resistensi terhadap penyakit. Sehingga kebiasaan makan sendiri itu mencerminkan dari faktor lingkungan terutama, sehingga bisa mempengaruhi durasi dan kualitas hidup dari manusia. Usia dewasa, yaitu dewasa sendiri, telah menyelesaikan masa pertumbuhan atau biasanya siap menerima kehidupan atau kedudukan dalam masyarakat. Dibagi menjadi 3 fase, yaitu adalah masa pembentukan, masa konsolidasi, dan masa transisi. Untuk masa pertumbuhan sendiri biasanya usia 20-30 tahun. Untuk masa konsolidasi usia 30-40 tahun, dan untuk masa transisi di atas 40 tahun. Untuk usia 20 tahun, biasanya pertumbuhannya sudah terhenti sama sekali, dan fungsi makanan sendiri adalah untuk mempertahankan keadaan gizi atau membuat gizinya menjadi lebih baik. Biasanya kebutuhan gizi ini relatif konstan, kecuali apabila seseorang itu terjadi kondisi khusus, misalnya sakit atau terjadi masalah gizi yang lainnya. Untuk perubahan pada usia dewasa, yaitu ada perubahan fisik. Perubahan fisik ini ditandai dengan biasanya perubahan berat badan yang mencapai pada puncaknya pada saat usia dewasa. Selain fisik, ada fisiologis, yaitu pertumbuhannya cepat, perkembangan seksual, perubahan bentuk badan, dan perubahan hormonal. Ada juga perubahan psikologis, yaitu terjadi karena adanya interaksi antara lawan jenis sehingga biasanya cenderung lebih memperhatikan berat badan. Berat badan ini juga dipengaruhi oleh perilaku diet, misalnya sampai membatasi asupan dietnya juga, dan pada akhirnya juga berdampak terhadap kesehatannya. Biasanya pada usia dewasa awal, pertumbuhannya itu telah berhenti, dan organ-organ di dalam tubuh ini ukurannya juga akan sudah permanen atau tidak akan berubah, kecuali yang berubah adalah dengan berat badan karena adanya penimbunan lemak.
Untuk penentuan status gizi sendiri, salah satu caranya biasanya dengan mengukur IMT. Karena penentuan status gizi pada usia dewasa ini sangat penting, karena selain berhubungan dengan permasalahan gizi akibat kelebihan atau kekurangan berat badan, ini juga bisa beresiko terhadap penyakit tertentu. Dan status gizi pada orang dewasa sendiri ini juga akan mempengaruhi terhadap produktivitas kerja. Faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan. Pangan dan gizi ini sangat berhubungan erat. Terutama status gizi ini juga berpengaruh terhadap pangan yang dikonsumsi. Dan pangan sendiri mempunyai pengertian adalah segala sesuatu yang berasal dari hayati dan air yang bisa diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan untuk sebagai makanan atau minuman bagi manusia. Di sini ada syarat pangan yang baik untuk dikonsumsi, yaitu beragam, bergizi seimbang, aman, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Dan pangan yang dikonsumsi sendiri juga mempengaruhi atau menghasilkan zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air, yang tentunya bisa diperlukan untuk metabolisme dalam tubuh sehingga bermanfaat bagi kesehatan. Konsumsi pangan sendiri adalah jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi dengan tujuan tertentu dan waktu tertentu. Tujuannya bisa untuk memenuhi kebutuhan secara fisiologis, yaitu memenuhi kebutuhan zat gizi sendiri. Lalu yang kedua, memenuhi kebutuhan psikologis, yaitu memenuhi kebutuhan akan rasa kenyang atau puas. Tujuannya untuk biasanya didominasi oleh selera atau kemampuan untuk memilih makanan yang dikonsumsi. Yang ketiga adalah hanya memperhatikan aspek gengsi biasanya. Jadi tidak memperhatikan aspek fisiologis maupun psikologisnya, tetapi lebih ke memilih makanan ini sebagai ekspresi atau biasanya lifestyle gaya hidupnya untuk menyamakan dirinya dengan orang lain. Pemilihan makanan sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal, misalnya ada ketersediaan pangannya, daya beli masyarakat, pengetahuan, dan kondisi kesehatan seseorang. Pangan yang kita konsumsi itu biasanya memiliki beberapa fungsi. Misalnya ada fungsi gastronomik, yaitu untuk mendapatkan kenikmatan. Lalu ada fungsi identitas budaya, biasanya untuk menyatakan jati diri atau budayanya. Misalnya seperti empal gentong, itu makanan khas dari Cirebon. Itu untuk menunjukkan bahwa pada daerah tersebut memiliki makanan khas. Lalu ada fungsi religi dan magis, biasanya berhubungan dengan kegiatan keagamaan, misalnya seperti syukuran atau selamatan. Kalau untuk secara magis biasanya
makanan itu digunakan sebagai sesajen, lalu ada fungsi komunikasi untuk menciptakan kehangatan dan keharmonisan hubungan antara sesama manusia. Terus ada fungsi status ekonomi, biasanya untuk memperlihatkan termasuk ke golongan yang mana kita. Misalnya seperti konsumsi beras itu dianggap lebih berprestis dibandingkan dengan jagung. Yang terakhir adalah fungsi kekuasaan, untuk menunjukkan kekuasaan terhadap orang dan kelompok lain. Secara umum sendiri, konsumsi pangan ini memiliki dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan harga. Lalu ada juga faktor sosio-budaya dan religi. Untuk faktor ekonomi sendiri dipengaruhi oleh konsumsi makan, yaitu konsumsi pangan, yaitu berhubungan dengan pendapatan. Karena pendapatan sendiri apabila ada perubahan juga mempengaruhi terhadap atau berpengaruh langsung terhadap konsumsi pangannya juga. Karena biasanya semakin besar pendapatan itu, daya beli masyarakat juga akan lebih besar, yang berhubungan dengan kuantitas dan kualitas dari bahan makanan tersebut. Selain pendapatan, juga harga pangannya di pasaran seperti apa. Karena harga pangan yang biasanya semakin tinggi, maka akan mempengaruhi daya belinya semakin rendah biasanya. Lalu yang kedua adalah faktor sosio-budaya dan religi. Untuk aspek sosio-budaya dan religi ini biasanya berhubungan dengan keadaan lingkungan, agama, kebiasaan, dan pendidikan masyarakat. Kebudayaan sendiri juga mempengaruhi terhadap konsumsi pangan, yaitu khususnya terhadap pemilihan jenis pangannya, pengolahan, persiapan, dan penyajiannya. Untuk agama sendiri biasanya itu lebih membatasi tentang mana makanan yang boleh dikonsumsi atau pantangan dan juga mana makanan yang menjadi pantangan atau biasanya haram. Misalnya kayak dalam agama Hindu kita tidak boleh untuk mengonsumsi daging sapi karena sapi sendiri dianggap suci oleh agama tersebut. Keadaan kesehatan pada dewasa biasanya berhubungan dengan kebiasaan buruk seperti merokok, kurang olahraga, stres, pola makan yang salah, biasanya juga akan berpengaruh atau membentuk status kesehatannya pada nanti saat tua atau lansia. Dewasa sendiri juga usia yang paling penting untuk biasanya kita menanamkan pendidikan atau pengetahuan tentang gizi, pemeliharaan kesehatan, karena bisa mencegah atau menunda terjadinya penyakit degeneratif seperti jantung, hipertensi, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Untuk faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi usia dewasa, ada yang pertama usia tahap pertumbuhan, yaitu biasanya kita tahu untuk bayi usia 0-6 bulan itu hanya diberikan ASI dan setelahnya bisa dilanjutkan dengan MPASI atau makanan pendamping ASI karena kebutuhan gizinya juga semakin meningkat. Lalu usia dewasa juga usia balita membutuhkan energi yang lebih besar untuk pertumbuhan dan perkembangannya karena merupakan fase periode emas.
Lalu usia remaja juga membutuhkan banyak asupan zat gizi yang berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhannya juga. Lalu untuk usia dewasa sendiri itu lebih asupan gizinya untuk aktivitas dan produktivitas. Lalu yang kedua adalah ukuran tubuh. Biasanya orang yang memiliki tubuh yang besar itu biasanya membutuhkan lebih banyak zat gizi dibandingkan dengan orang yang postur tubuhnya kecil. Yang ketiga ada komposisi tubuh, yaitu kebutuhan gizi lebih besar pada orang yang memiliki otot besar, misalnya pada atlet, dibandingkan dengan pegawai kantoran misalnya. Dan pada laki-laki sendiri juga lebih besar dibutuhkan karena proporsi ototnya juga lebih besar dibandingkan pada wanita yang lebih banyak komponen lemaknya. Yang keempat adalah jenis kelamin. Pria membutuhkan asupan gizi yang lebih besar dibandingkan wanita karena pada pria juga memiliki lebih banyak massa otot. Yang kelima adalah jumlah dan intensitas aktivitas fisik. Misalnya itu semakin aktif atau semakin besar aktivitas fisik seseorang, maka juga akan meningkatkan kebutuhan gizinya. Ada penyakit dan cedera. Biasanya untuk seseorang yang sakit atau dalam keadaan sakit atau mengalami cedera juga membutuhkan peningkatan kebutuhan gizi untuk proses penyembuhan dan pemulihannya. Yang ketujuh adalah kondisi fisiologis, misalnya pada kehamilan atau pada ibu yang menyusui, itu biasanya mengalami peningkatan kebutuhan zat gizi dibandingkan dengan sebelum mereka hamil, karena kebutuhan gizi juga akan meningkat karena nggak cuma mereka aja yang makan, tetapi dipengaruhi juga janin yang ada dalam kandungan. Kalau untuk wanita yang menyusui, biasanya peningkatan kebutuhan gizi ini juga akan berpengaruh terhadap produksi ASI-nya sendiri untuk menyusui. Ada suhu tubuh, yaitu biasanya kebutuhan gizi juga akan meningkat jika suhu tubuhnya tinggi atau suhu tubuh meningkat, contohnya pada orang yang sakit. Lalu ada suhu lingkungan, karena pada kondisi lingkungan yang biasanya suhunya rendah itu bisa menyebabkan kedinginan atau menggigil ya. Sedangkan pada yang suhu tinggi itu menyebabkan tubuh lebih kepanasan atau lebih banyak memproduksi keringat, sehingga pada kondisi suhu tubuh ini juga akan meningkatkan kebutuhan asupan zat gizi. Ada yang ke-10 adalah sekresi kelenjar endokrin. Sekresi kelenjar adrenal atau tiroksin juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan gizi. Dan yang terakhir adalah status gizi. Misalnya pada kondisi status gizi yang kurang, maka seseorang itu membutuhkan lebih besar kebutuhan zat gizi untuk meningkatkan status gizinya menjadi normal. Begitu pula dengan orang yang punya status gizi yang lebih, cenderung mengurangi kebutuhan zat gizinya supaya juga normal. Prinsip gizi seimbang pada dewasa sendiri yaitu mengkonsumsi makanan yang seimbang, yaitu tidak hanya pada satu sumber makanan saja, mengkonsumsi makanan yang bervariasi, mengandung karbohidrat, protein,
lemak, dan yang lainnya. Dan makanlah. Maksud makanlah di sini adalah makan sesuai dengan kebutuhannya, jadi tidak berlebihan atau kurang, sesuai dengan kebutuhan gizi pada tiap individu. Untuk kecukupan gizi pada dewasa, yaitu ada energi, biasanya menurut AKG terjadi juga penurunan BMR 2-3% biasanya pada usia 25 tahun. Lalu tergantung aktivitas fisik, jenis kelamin, dan masa tubuh. Ada protein juga. Menurut AKG biasanya secara umum pada dewasa itu 1 gram per kilogram berat badan. Contohnya rata-rata pada dewasa laki-laki adalah 60 gram per hari, untuk perempuan 50 gram per hari. Plus minusnya adalah 10%. Zat besi biasanya dibutuhkan pada usia subur, karena untuk menggantikan, atau khususnya pada perempuan ya, untuk menggantikan kehilangan pada saat menstruasi, kehamilan, kelahiran, dan menyusui. Atau biasanya pada setelah menopause, itu kebutuhan zat besi pada pria juga akan sama dengan laki-laki. Ada kalsium, yaitu berperan penting untuk pertumbuhan dan kehilangan masa tubuh menginjak lansia. Contohnya adalah angka kecukupan gizi yang dianjurkan pada usia dewasa per hari, itu menurut AKG ya. Biasanya berat badan yang penting adalah sebagai parameter antropometri, tapi sangat labil, biasanya pengaruh oleh faktor penyakit infeksi atau menurunnya gambaran asupan makan. Jadi BP sendiri menggambarkan kondisi gizi pada masa sekarang atau masa kini. Untuk tinggi badan sendiri menggambarkan pertumbuhan skeletal. Biasanya pertumbuhan tinggi badan yang normal juga dipengaruhi dengan pertambahan umur. Kalau tinggi badan sendiri juga menggambarkan keadaan gizi masa lalu. Jadi untuk mengetahui berapa asupan atau kita termasuk status gizi apa, yaitu bisa dihitung dengan menggunakan IMT. Lalu untuk kebutuhan gizi sendiri bagi individu dapat menggunakan parameter berat badan. Itu misalnya dibandingkan dengan AKG. Untuk rumusnya adalah berat badan aktual atau berat badan sekarang yang sebenarnya per berat badan acuan AKG. Biasanya pada AKG itu ada rentang usia sekian sampai sekian, berat badan yang seharusnya sekian, lalu kita kali dengan kecukupan gizi pada usia tersebut. Untuk langkah menyusun menu gizi seimbang, yang pertama adalah tentukan status gizi, yaitu tentukan status gizi dengan kita menghitung IMT. Lalu termasuk ke status gizi mana kita. Lalu yang kedua adalah tentukan kebutuhan gizi berdasarkan AKG, yaitu dengan perhitungan kebutuhan gizi individu tadi yang berat badan aktual per berat badan AKG kali kebutuhan gizi acuan AKG, dengan batas toleransi, misalnya untuk batas atas 10% dan batas bawah juga dikurangi 10%. Yang ketiga, distribusi gizi sesuai dengan kebutuhan. Jadi untuk memudahkan dalam penyusunan menu, yaitu misalnya dengan pengelompokan jenis makanannya dulu,
Lalu juga perlu diperhatikan toleransi batas dari setiap kebutuhan zat gizi. Lalu ada yang keempat, penyusunan menu sehari. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jumlah gizinya harus sama dengan hasil penentuan dari perhitungan kebutuhan zat gizi. Untuk penyusunan menu dalam gizi seimbang sehari-hari juga harus mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pangan, dan juga memperhatikan dari keanekaragaman pangan tersebut, aktivitas fisiknya, perilaku hidup sehat, dan memantau berat badan secara teratur. Untuk masalah gizi pada dewasa, biasanya cenderung lebih banyak ke gizi lebih atau kegemukan, yang bisa disebabkan karena misalnya masyarakat ini cenderung mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori atau lemak. Lalu gaya hidupnya yaitu kurang aktivitas fisik, bisa karena kurang olahraga atau lebih sering mager. Lalu ada pengaruh genetik, ada usia, kehamilan, perilaku, dan lingkungan. Biasanya penyakit degeneratif ini juga dipengaruhi karena kegemukan. Yang pertama ada dislipidemia atau kelainan metabolisme lemak yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan kadar lemak sendiri. Jadi untuk pengukurannya kita bisa menggunakan pengukuran misalnya kolesterol, seperti ada kenaikan kolesterol total, LDL atau biasa disebut dengan lemak jahat, trigliserida, dan penurunan kadar HDL atau lemak baik. Yang kedua adalah penyakit jantung koroner, yaitu diakibatkan karena penyempitan pembuluh darah koroner. Biasanya merupakan salah satu faktor resiko untuk terjadinya hiperlipidemia, hipertensi, atau karena perokok. Faktor lainnya bisa karena stres, genetik, usia, dan mungkin juga mempunyai riwayat diabetes mellitus. Ada yang ketiga adalah hipertensi, itu ditandai dengan tekanan darah tinggi, yaitu untuk tekanan sistolik yaitu lebih dari 140, diastolik itu lebih dari 90. Biasanya pada orang yang gemuk itu lebih beresiko untuk terjadi hipertensi. Untuk cara mengendalikan hipertensi sendiri misalnya dengan penurunan berat badan, konsumsi asupan garamnya juga harus dibatasi, atau asupan yang mengandung natrium. Lalu untuk penderita yang memang sudah hipertensi, biasanya harus melakukan check up rutin, sehingga biasanya diberikan obat untuk dikonsumsi yang sesuai dengan anjuran dokter. Untuk di sini bahan makanan tinggi garam atau natrium sendiri seperti makanan yang diolah atau siap santap, dan makanan yang diawetkan. Lalu ada diabetes mellitus, yaitu karena peningkatan kadar gula atau glukosa darah, biasanya karena kekurangan hormon insulin. Jadi tubuh ini sudah tidak bisa memproduksi insulin, sehingga kadar gula dalam darahnya juga tidak seimbang. Ada GOUT atau biasa disebut dengan asam urat, yaitu penyakit artritis yang disebabkan metabolisme purin yang tidak normal, yang ditandai dengan meningkatnya kadar asam urat dalam darah. Ini bisa terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Oke, sekian materi dari saya. Silakan apabila ada pertanyaan maupun
bahan diskusi, silahkan bisa langsung disampaikan. Sekian materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.